Terkadang kebebasan berpendapat dan berkarya bisa berbuah masalah besar. Seperti yang dialami oleh vokalis band Sukatani yang harus berhadapan dengan ancaman dan kekerasan dari oknum polisi hanya karena lagu yang dianggap kontroversial. Namun kisahnya berakhir dengan kejutan yang tak terduga yang mengubah hidupnya selamanya. Mari kita simak ceritanya. Band Sukatani adalah band yang sedang berada di puncak popularitasnya berkat karya-karya musiknya yang jujur dan menyentuh hati. Vokalis mereka, Dimas, dikenal dengan suaranya yang khas dan lirik-liriknya yang penuh makna. Suatu hari, band ini merilis sebuah lagu baru yang diberi judul Suara Rakyat. Lagu ini berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak adil, serta ketidakberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam liriknya, Dimas dengan berani menyinggung berbagai isu sosial yang sedang hangat dibicarakan. Tentu saja, lagu ini langsung menjadi viral di media sosial. Bagi sebagian orang, lagu ini adalah bentuk keberanian untuk berbicara tentang ketidakadilan yang mereka rasakan, sementara bagi sebagian yang lain, lagu ini dianggap berbahaya karena mengancam stabilitas sosial dan politik. Banyak yang memuji keberanian band Sukatani untuk mengangkat topik kontroversial ini, namun tak sedikit pula yang menentang mereka. Ternyata lagu ini justru membawa mereka pada perhatian yang tidak diinginkan. Dalam waktu singkat, media mulai meliputnya dan banyak pejabat yang merasa terganggu dengan lirik-lirik lagu yang dianggap menyentil kebijakan mereka. Bagi pihak-pihak yang berada di posisi kekuasaan, lagu ini dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Namun bagi sebagian besar masyarakat, lagu ini justru dianggap sebagai suara dari mereka yang merasa terpinggirkan dan tak didengar oleh pemerintah. Kontroversi ini memunculkan dua kubu yang sangat berbeda pandangan. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang membicarakan lagu tersebut, ketegangan antara kedua kubu semakin memanas. Tidak lama setelah itu, band Sukatani menerima ancaman dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan isi lagu mereka. Beberapa anggota band bahkan menerima pesan-pesan berisi kebencian dan ancaman fisik. Dimas, sang vokalis, merasa ketakutan, namun di sisi lain, ia juga merasa bangga bahwa karyanya mampu menggugah banyak orang untuk berpikir dan berdiskusi. Pada suatu malam, saat band Sukatani sedang berlatih di studio mereka, suasana berubah, sangat tegang. Beberapa orang berpakaian polisi tiba-tiba datang ke studio mereka. Mereka tidak mengirimkan surat peringatan atau undangan resmi. Mereka datang begitu saja dengan sikap yang sangat tegas dan penuh ancaman. Dimas, yang baru saja mengatur nada vokalnya langsung berhenti dan terdiam melihat kehadiran mereka. Polisi yang masuk ke dalam studio langsung berbicara dengan nada kasar, memberitahukan bahwa mereka di sini untuk membahas masalah serius. Mereka menuduh band Sukatani telah melanggar aturan dan menyebarkan ideologi yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum. Lagu Suara Rakyat yang mereka ciptakan dianggap menghasut dan menyinggung berbagai pihak, dan karenanya harus segera dihentikan. Dimas yang tidak terima dengan tuduhan tersebut mencoba untuk berbicara dan menjelaskan bahwa lagu itu hanya merupakan bentuk ekspresi seni yang bebas. Namun, jawabannya justru membuat suasana semakin panas. Salah seorang polisi yang memimpin operasi itu, yang tampaknya sangat emosional, langsung melangkah maju dan dengan kasar memegang leher Dimas. Tanpa banyak kata, ia mulai mencekik Dimas, membuatnya tercekik dan hampir kehilangan kesadaran. Anggota band lainnya langsung panik dan mencoba menarik polisi itu, namun tak ada yang bisa menghalangi kekuatan oknum polisi yang tampaknya sangat marah. Dimas yang awalnya terkejut mulai merasakan ketegangan di lehernya dan pandangannya mulai kabur. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan ia tidak bisa berbuat banyak selain berusaha bernapas. Di tengah kekacauan itu, Dimas berpikir dalam hati, apakah ini semua hanya karena lagu yang kutulis? Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan bahwa karyanya akan membawa dampak sebesar ini. Di saat ia merasa hampir tak berdaya, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya pesan dari ibunya yang selalu mengajarkan untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Jika kamu harus berhenti berbicara kebenaran, lebih baik kamu berhenti hidup. Pesan itu menguatkan Dimas untuk terus bertahan.
Kejadian malam itu seharusnya menjadi momen yang menyadarkan Dimas untuk mundur, namun justru memberi kekuatan baru baginya. Meskipun ia nyaris tak bisa bernapas, kata-kata yang ia katakan dalam hati semakin menguatkan semangatnya untuk melawan ketidakadilan. Dalam kepanikan itu, Dimas dengan sedikit tenaga yang masih tersisa berusaha mengeluarkan suara. Ia mengucapkan kalimat dengan suara serak namun tegas. Jika saya harus berhenti bernyanyi karena kebenaran, lebih baik saya berhenti hidup. Kata-kata ini menyentak polisi yang sedang mencekiknya dan membuat beberapa polisi yang ada di sana terdiam sejenak. Mungkin kata-kata itu tidak bisa langsung merubah segalanya, namun di dalam hati Dimas, ia merasa seolah-olah telah mengucapkan sesuatu yang sangat penting. Dalam situasi yang penuh ancaman itu, Dimas merasa seolah-olah ada kekuatan yang melindunginya, sebuah kekuatan yang lebih besar daripada ancaman fisik yang diterimanya. Polisi yang memegang leher Dimas akhirnya melepaskannya, namun ia tetap berdiri di sana dengan ekspresi wajah penuh kebencian. Meskipun Dimas terengah-engah dan kesulitan bernapas, ia berusaha untuk tetap tegak. Suasana semakin tegang, namun Dimas tahu, jika ia berhenti sekarang, maka pesan yang ia ingin sampaikan melalui lagu suara rakyat akan terkubur begitu saja. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya dan tetap berani, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Dalam hati Dimas merasa, mungkin ini bukan hanya tentang aku dan bandku, tapi ini tentang banyak orang yang selama ini tidak punya suara. Namun, situasi belum berakhir. Salah satu polisi yang lebih muda mencoba menenangkan suasana dan menyarankan agar mereka pergi untuk menghindari keributan lebih lanjut. Dimas yang merasa sedikit lega tetapi juga marah, tetap berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat polisi itu mundur, ia merasakan bahwa kebenaran harus tetap disuarakan. Keesokan harinya, kejadian malam itu menjadi berita utama di hampir seluruh media. Video yang diambil oleh salah seorang teman Dimas yang ada di studio pada saat itu tersebar di berbagai platform sosial media. Semua orang mulai membicarakan kekerasan yang diterima oleh Dimas dan Ben Sukatani. Banyak yang mengutuk tindakan polisi tersebut, terutama tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Dimas. Banyak orang merasa kesal dan kecewa karena seharusnya polisi menjadi pelindung bagi rakyat, bukan malah menjadi penghalang bagi kebebasan berpendapat. Dimas sendiri merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena ia selamat dari kejadian tersebut, namun di sisi lain ia merasa frustasi karena karyanya justru mendapatkan tekanan yang begitu besar. Ia tidak menyangka bahwa lagu yang semula dimaksudkan untuk menyuarakan ketidakadilan bisa berakhir dengan masalah yang begitu besar. Namun, ada juga rasa bangga dalam dirinya karena ia tahu bahwa melalui musik, ia bisa menginspirasi banyak orang untuk berbicara tentang apa yang selama ini mereka pendam. Sementara itu, pihak berwenang mulai menyelidiki insiden tersebut. Beberapa organisasi hak asasi manusia langsung turun tangan dan meminta pertanggungjawaban pihak kepolisian atas tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Video yang tersebar di media sosial menjadi bukti kuat yang menunjukkan bahwa polisi tersebut memang melakukan tindakan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Setelah penyelidikan dilakukan, keputusan untuk memecat polisi yang terlibat dalam insiden itu pun akhirnya dikeluarkan. Keputusan itu menjadi sorotan media nasional. Banyak yang memuji keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Namun, meskipun oknum polisi itu dipecat, efek dari kejadian tersebut tetap meninggalkan bekas yang dalam bagi Dimas dan Ben Sukatani. Mereka mulai merasakan perubahan besar dalam hidup mereka setelah insiden itu. Meski demikian, Dimas merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan tetap melawan ketidakadilan, dan itu membuatnya semakin yakin akan pentingnya suara rakyat dalam sistem demokrasi. Dimas dan Ben Sukatani terus melanjutkan perjalanan musik mereka, meskipun mendapat banyak ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan lagu mereka. Mereka menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan semakin banyak orang yang mendukung mereka.
Lagu Suara Rakyat terus diputar di berbagai platform musik dan menjadi anthem bagi banyak orang yang merasa terpinggirkan. Band Sukatani kini menjadi lebih terkenal meski kontroversial. Mereka mendapat pengakuan internasional, bahkan dijadikan contoh bagaimana musik bisa menjadi alat perjuangan yang sangat kuat. Namun meskipun mereka sukses secara karier, Dimas tetap merasakan beban emosional dari kejadian tersebut. Ia belajar bahwa berbicara kebenaran memang tidak mudah, namun itu adalah satu-satunya cara untuk hidup dengan integritas. Bagi Dimas, pengalaman ini mengajarkannya bahwa berjuang untuk sesuatu yang benar seringkali datang dengan pengorbanan besar, namun hasil akhirnya bisa mengubah hidup kita dan banyak orang di sekitar kita. Dimas mulai menyadari bahwa kendati kejadian tersebut membawanya pada sorotan media, ada bagian dari dirinya yang merasa tidak nyaman dengan perhatian yang datang begitu mendalam. Ketika lagu Suara Rakyat pertama kali dirilis, ia hanya berharap dapat menyampaikan pesan tentang ketidakadilan, tanpa menyangka bahwa karyanya akan menjadi bahan perbincangan publik yang begitu besar. Walaupun banyak yang mendukungnya, ada juga banyak orang yang merespon negatif. Beberapa orang yang tidak sepaham dengan pesan lagu tersebut menganggap band Sukatani sebagai ancaman terhadap kestabilan sosial dan politik. Beberapa organisasi politik bahkan menyebut band ini sebagai provokator yang berusaha memicu ketegangan di masyarakat. Hal ini membuat Dimas merasa tertekan, karena meskipun ia merasa benar, banyak orang yang menganggapnya salah. Namun, dukungan yang datang dari masyarakat lebih besar daripada yang Dimas duga. Banyak orang yang merasa bahwa lagu itu berbicara bagi mereka, mewakili suara yang selama ini tertindas. Mereka merasa bahwa lagu ini menjadi semacam pembangkit kesadaran tentang ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. Di media sosial, orang-orang mulai menulis pesan dukungan kepada Dimas dan band Sukatani, bahkan beberapa musisi senior memberikan pujian kepada mereka karena telah berani menyuarakan kebenaran melalui musik. Semua dukungan ini memberinya kekuatan baru untuk terus bertahan. Meskipun sering mendapat ancaman yang datang melalui pesan singkat, panggilan telepon misterius, dan email yang menakutkan, Dimas merasa bahwa ia tidak bisa mundur. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa perjuangan ini lebih besar dari sekadar ketenaran band atau lagu mereka. Ini adalah perjuangan untuk menyuarakan kebenaran, apapun biaya yang harus dibayar. Dalam hati, Dimas berkata kepada dirinya sendiri, "Jika saya harus menjalani kehidupan penuh dengan ancaman dan tekanan, saya lebih memilih itu daripada harus menjadi seseorang yang menutup mata terhadap kebenaran." Meskipun tekanan semakin besar, Dimas merasa bahwa dirinya telah dilahirkan untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada sekadar menyanyi. Kehidupan pribadinya mulai terguncang akibat ketegangan yang semakin meningkat. Hubungannya dengan keluarga dan teman-teman menjadi lebih renggang. Mereka khawatir tentang keselamatan Dimas, terutama karena ancaman yang datang terus-menerus. Ibunya yang selalu menjadi pendukung utamanya dalam hidup, mulai meminta Dimas untuk berhati-hati dan mempertimbangkan kembali keputusan-keputusannya. Tetapi bagi Dimas, kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pandangannya lebih penting daripada hidup dalam ketakutan. Ia mulai merasa bahwa dirinya berada di jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh dengan rintangan. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kariernya semakin tipis, namun ia tahu bahwa suatu saat nanti perjuangannya ini akan memberikan dampak besar. Ketika berita tentang kekerasan yang diterima Dimas dan band Sukatani menjadi viral, banyak pihak mulai menilai kembali tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi yang terlibat. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan bagaimana Dimas diperlakukan secara tidak manusiawi oleh seorang polisi yang jelas-jelas tidak bisa menahan emosinya. Video itu memicu protes dari masyarakat, dan dalam waktu singkat, berbagai organisasi hak asasi manusia turun tangan untuk mengecam tindakan kekerasan tersebut. Banyak pihak yang mendesak agar kepolisian segera mengambil langkah tegas terhadap polisi yang terlibat. Tidak hanya itu, sejumlah pengacara juga menawarkan diri untuk membantu Dimas dan band Sukatani dalam proses hukum yang bisa saja muncul akibat insiden ini.
Mereka menawarkan bantuan tanpa biaya karena mereka merasa bahwa apa yang dialami Dimas adalah sebuah ketidakadilan yang harus diperjuangkan. Penyelidikan terhadap insiden tersebut berjalan cukup cepat. Setelah memeriksa rekaman video, pihak berwenang akhirnya mengidentifikasi polisi yang terlibat dalam insiden tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak hanya melanggar kode etik kepolisian, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Dalam proses penyelidikan, terungkap pula bahwa oknum polisi tersebut memiliki riwayat tindakan kekerasan sebelumnya, yang membuat pihak kepolisian tidak bisa lagi membiarkan tindakan itu berlalu begitu saja. Pada akhirnya, polisi yang terlibat dalam insiden tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Keputusan ini menjadi sorotan media dan masyarakat luas. Banyak orang yang merasa puas dengan keputusan tersebut menganggap bahwa keadilan akhirnya ditegakkan meskipun terlambat. Keputusan ini sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada satu orang pun, tidak peduli seberapa besar kekuasaannya, yang bisa bertindak di luar hukum tanpa ada konsekuensi. Namun meskipun oknum polisi itu dipecat, dampak dari kejadian itu masih terasa. Dimas dan Ben Sukatani tetap mendapat tekanan dari berbagai pihak yang tidak sepaham dengan pesan mereka. Ancaman terhadap Dimas semakin meningkat, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun ada kemenangan dalam bentuk pemecatan oknum polisi tersebut, Dimas tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Ia harus terus melawan ancaman-ancaman tersebut agar suara yang ia perjuangkan tetap didengar. Keberanian untuk berbicara kebenaran kadang harus dibayar mahal. Namun Dimas merasa bahwa meskipun dirinya harus terus menanggung beban berat, ia tidak akan berhenti. Ini adalah pertempuran untuk kebebasan berbicara, kebebasan berkarya, dan kebebasan untuk hidup dengan integritas. Kehidupan Dimas semakin sulit, namun ia terus bertahan. Banyak orang yang mendekatinya untuk memberi dukungan, sementara beberapa pihak lain berusaha mengintimidasi dan mengancamnya agar mundur dari perjuangannya. Dimas semakin merasa terisolasi, meskipun bandnya tetap solid dan mendukungnya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa apa yang mereka perjuangkan sangat berarti. Di balik ketegangan yang mereka hadapi, ada rasa persaudaraan yang semakin kuat antara anggota band. Mereka merasa bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk musik, tetapi juga untuk suara mereka yang tidak didengar oleh banyak orang. Setiap kali mereka merasa tertekan, mereka ingat bahwa mereka bukan satu-satunya yang mengalami ketidakadilan. Banyak orang di luar sana yang merasa tertindas, dan itu memberi mereka kekuatan untuk terus berkarya. Di tengah tekanan yang begitu besar, Dimas mulai merasa bahwa dirinya tidak bisa lagi mengabaikan dampak yang dihasilkan dari lagu Suara Air Rakyat. Walaupun ia merasa bangga bisa menyuarakan suara rakyat, ia juga merasakan kesedihan mendalam atas konsekuensi yang harus dihadapi. Ia mulai mempertanyakan apakah ini semua benar-benar sebanding dengan pengorbanan yang ia lakukan. Setiap ancaman yang datang, setiap pesan kebencian yang diterima, membuat Dimas merasa semakin lelah. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya kuat, dukungan dari orang-orang yang benar-benar memahami perjuangan yang ia lakukan. Dimas merasa bahwa setiap pesan positif, setiap dukungan yang datang, menguatkannya untuk terus melangkah meskipun dunia seolah melawan. Sementara itu, Ben Sukatani mendapatkan perhatian internasional yang lebih besar. Banyak media luar negeri yang meliput kisah mereka, terutama kisah keberanian Dimas dalam melawan ketidakadilan. Lagu Suara Rakyat yang sebelumnya dianggap kontroversial, kini menjadi lagu yang banyak dijadikan simbol perjuangan oleh masyarakat internasional. Beberapa festival musik internasional bahkan mengundang band Sukatani untuk tampil, dan mereka mulai menerima pujian dari kalangan musisi internasional. Keberanian mereka dalam menyuarakan kebenaran melalui musik menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun di sisi lain, Dimas merasa semakin kesepian. Meskipun pengakuan internasional datang, ia merasa bahwa ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, seperti ketenangan dan hubungan dengan orang-orang terdekat. Meski demikian,
Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah membuka jalan bagi perubahan, dan itu memberi kebahagiaan tersendiri. Di Indonesia, lagu mereka semakin diterima, meskipun masih ada segelintir pihak yang menentang. Namun, semakin banyak orang yang merasa bahwa band Sukatani adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Dimas sadar bahwa perjuangannya tidak akan pernah mudah, tetapi ia juga sadar bahwa ia telah berhasil membuka mata banyak orang untuk melihat ketidakadilan yang selama ini tersembunyi. Setiap kali ia berdiri di atas panggung dan menyanyikan suara rakyat, ia merasa bahwa ia sedang berbicara mewakili suara jutaan orang yang tidak bisa berbicara. Meskipun di luar sana masih banyak rintangan yang harus dihadapi, Dimas merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar dan ia tidak akan pernah menyesali keputusan itu. Kisah Dimas dan band Sukatani mengajarkan kita bahwa berbicara kebenaran, meskipun penuh dengan risiko, adalah hal yang penting. Dalam dunia yang seringkali dibungkam oleh ketakutan dan kekuasaan, keberanian untuk bersuara adalah hal yang sangat berharga. Dimas dan band Sukatani mungkin telah membayar harga yang mahal untuk kebebasan berbicara, namun mereka tahu bahwa keperjuangan mereka bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk banyak orang yang merasa tidak didengar. Mereka mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita harus berani melawan ketidakadilan, berani mengambil risiko, dan berani memperjuangkan kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi berbagai ancaman. Ketika kita berjuang untuk kebenaran, meskipun dunia seolah melawan, kita akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan.